Sekarang kita akan pelajari medan listrik di titik P oleh suatu distribusi muatan yang berbentuk cakram. Titik P ini dilewati oleh sumbu Z yang melalui pusat cakram, dan kita lihat ini adalah sistem permukaan sehingga kita memiliki suatu rapat luas. Jadi seperti dijelaskan pada segmen sebelumnya, kita pertama kali menetapkan elemen rapat muatan deki, dan karena ini adalah luas, maka elemen deki itu adalah sigma dA. Yang kita pilih elemen dA atau elemen rapat luasnya itu berbentuk cincin. Kalau kita lihat dari atas, cincin ini memiliki jari-jari L dan ketebalan dl, sehingga rapat luasnya itu adalah 2πl. Ini adalah keliling cincin dikalikan dengan ketebalannya dl, sehingga deki itu adalah sigma dikalikan dengan 2πl dl. Lalu di mana posisi deki? Seperti sebelumnya, deki itu adalah R aksen, dia tentu berjarak L dari pusat pada arah radial. Lalu titik P, dia terletak pada jarak H pada sumbu Z, sehingga kita bisa tuliskan bahwa RP itu adalah H pada arah K. Sehingga kita bisa tetapkan posisi titik P dari elemen deki sebagai RP dikurangi dengan R aksen sebagai H pada arah K dikurangi dengan L pada arah rho. Dan besarnya kita bisa hitung sebagai akar dari L kuadrat ditambah dengan H kuadrat. Sekarang kita sudah memiliki semua bahan untuk integral ini, sehingga kita bisa evaluasi medan listrik di titik P itu sebagai integral dari sigma 2πLdL, ini adalah dA, dibagi dengan L kuadrat ditambah dengan H kuadrat pangkat 3/2 dikalikan dengan H pada arah K dikurangi dengan L pada arah rho. Jika kita cermati, seperti halnya pada kasus-kasus sebelumnya, medan listrik di titik P ini memiliki komponen pada arah sumbu Z dan memiliki komponen pada arah radial yang diwakili oleh L pada arah rho ini. Dan kita ingat bahwa karena simetri, komponen radial ini hilang, sehingga medan listrik di titik P itu hanya ada pada sumbu Z saja. Sekarang kita tinjau situasi di mana cakram tersebut bermuatan seragam, sehingga sigma ini konstan dan bisa kita keluarkan dari integral. Sehingga kita dapatkan medan listrik di titik P itu adalah K dikalikan dengan sigma 2πH dikalikan dengan integral dari LdL dibagi dengan L kuadrat ditambah dengan H kuadrat pangkat 3/2 pada arah sumbu Z. Nah, kita bisa gunakan substitusi dan kita gantikan L kuadrat ditambah dengan H kuadrat itu dengan U, sehingga kita dapatkan bahwa DU itu adalah 2LdL. Dan jika kita hitung, kita akan dapatkan medan listrik di titik P itu sebagai K atau 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan sigma dikalikan dengan 2π dikalikan dengan 1 dikurangi dengan H dibagi dengan akar R kuadrat ditambah dengan H kuadrat pada arah sumbu Z. Sekarang kita akan tinjau kasus di mana cakram itu sangat luas atau jari-jari R itu sangat besar, sehingga R ini jauh lebih besar daripada H. Sehingga suku kedua ini, H dibagi dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan H kuadrat, itu hampir-hampir sama dengan 0. Sehingga medan listrik pada titik P itu kita dapat tuliskan sebagai 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan sigma dikalikan dengan 2π pada arah K saja. Atau ini kita bisa tulis sebagai sigma dibagi dengan 2 epsilon 0 pada arah K. Sehingga jika cakram itu sangat luas, rupanya besar medan di suatu titik tertentu itu tidak bergantung pada jarak titik itu dari cakram. Kita juga bisa tinjau situasi sebaliknya, di mana cakram itu luasnya terbatas, namun titik P ini tempatnya sangat jauh dari cakram. Maka H ini jauh lebih besar daripada L, sehingga kita bisa tuliskan bahwa medan listrik di titik P itu sama dengan K dikalikan dengan sigma pi R kuadrat dibagi dengan H kuadrat pada arah sumbu Z. Nah, jika muatan total cakram itu adalah Q, maka tentu saja sigma dikalikan dengan luasnya atau sigma dikalikan dengan pi R kuadrat itu sama dengan Q. Sehingga medan listrik di titik P dapat kita tuliskan sebagai 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan Q dibagi dengan H kuadrat pada arah sumbu Z.
Ini lagi-lagi sama seperti sebelumnya, bahwa dari tempat yang sangat jauh, muatan cakram itu akan dirasakan sebagai muatan titik saja.